Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini ya, Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realitas sampai perang Shinobi keempat. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir. Lanjutan misi balas dendam Sasuke untuk mengalahkan Itachi kakaknya benar-benar semenarik ini. 5 negara besar mendengarkan kabar bahwa Konoha sekarang ini tengah melakukan misi penyergapan. Sementara negara-negara lain mengutus berbagai macam anbu miliknya itu Anbu Kirigakure, Anbu Sunagakure, Anbu Kumogakure, dan Anbu Iwagakure. Mereka mulai bergerak secara serempak dengan motif berbeda-beda. Setelah semuanya berjalan, mereka ingin terlibat pada perang kali ini. Tapi siapa sangka sosok-sosok yang dulu dianggap lemah muncul dengan kekuatan baru, yakni Kabuto salah satunya. Sementara itu Akatsuki juga telah bergerak serempak untuk mengincar Boruto pula ya. Apa yang akan terjadi setelahnya sebenarnya adalah sesuatu yang tak mereka sadari, bahwa sang Sannin itu masih benar-benar hidup. Yo, sini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. これは俺の物語だ。 Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex, series time travel ya, perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfiction, tidak berpatokan pada manga resmi. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata karena anime itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy aja menikmati keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu padu pada paradoxical time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto Shippuden. Let's go, kita mulai ceritanya yo. Cerita dimulai di desa hujan Amegakure. Di sana terjadi perbincangan sengit dengan 3 orang petinggi tersebut, Pain, Konan, dan juga Tobi alias Obito yang belum mereka sadari. Mereka mulai mengatur langkah siasat untuk menjebak Boruto dalam perburuan perang ini. Mereka yakin bahwa Boruto selalu bersama Sasuke kan. Itulah kenapa di misi kali ini di mana Sasuke mengincar Itachi, dia pasti juga akan muncul di tempat yang sama itu. Tobi kemudian bilang, terakhir kali aku melawannya ketika bersama Deidara, aku sudah mengerti beberapa kemampuannya, dan itu tak salah lagi seperti mirip guruku di masa lalu, Namikaze Minato. Pergerakannya luar biasa cepat, bahwa dengan jikukan Edo milikku harusnya Boruto sendiri sudah bisa untuk menghindarinya. Itulah yang dikatakan Tobi, dan juga apa yang dirasakan Tobi yang tidak diceritakan kepada Pain. Yang aku rasakan keanehan bahwa orang itu memiliki kemampuan rasingan seperti Naruto. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah rata-rata Uzumaki sepertimu mahir menggunakan rasengan lain, Pain? Dia berkata seperti itu dan Pain kemudian menjawabnya, jujur saja aku kurang begitu paham tentang silsilah klan milikku Usuzyogakure, tetapi aku yakin bahwa setiap Uzumaki rata-rata memiliki cakra yang sangat melimpah. Tobi itu termasuk salah satu anggota Sasuke yang dikenal sebagai Uzumaki Karin. Aku yakin betul dia juga akan memiliki hal tersebut. Selain itu di dunia Shinobi sekarang ini ternyata memang masih ada beberapa Uzumaki yang masih hidup di luaran sana dengan kemampuan di atas rata-rata pula. Naruto, Karin, diriku ini, serta seseorang yang muncul dikenal sebagai Boruto ini kan. Semuanya terdiam tuh. Aku sudah mengutus Zetsu untuk terus mengawasi pergerakan Boruto sekarang ini. Lagi pula Itachi juga sudah mulai bergerak di tempat itu kan. Ini akan menjadi momentum menarik tentang kita sebagai organisasi kriminal Fajar Merah. Dan kau Tobi, kau juga harus membersamai Deidara dalam menghadangnya itu nanti. Tobi kemudian tersenyum melihat itu dan dia berkata, informasi yang salah menarik. Mari kita hancurkan laki-laki Uzumaki itu. Nah di sana Tobi lantas keluar ruangan dengan jikukan Edo miliknya Kamui itu. Disinilah Konan mulai berkata, Pain, bukankah kau selalu melihat keanehan pada gelagat Tobi itu? Aku yakin dia akan berbuat sesuatu di akhir itu nanti. Kita sebaiknya waspada dengannya pula. Dan ingat, aku di sini bersamamu karena kita sudah sering bersama sejak dulu kan. Akatsuki yang kau inginkan kala itu memang berbeda dengan era sekarang ini, tetapi dengan banyak variabel yang kau yakini. Aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana angin akan membawa mimpi kita bersama. Ya, bersama dengan Yahiko, Nagato, dan juga Konan. Nah, di sini dia kemudian masih mengatakan lagi,
Pain, segala sesuatu bisa saja berubah kan? Kita ini tetaplah seorang murid, dan kepada siapa lawan kita nanti jangan pernah untuk meremehkannya. Aku sudah menilai sendiri bahwa pria yang menjadi incaranmu sekarang itu tidak hanya satu saja kan? Itu sekarang sudah menjadi dua Uzumaki. Pertama Uzumaki Naruto dan juga kedua Uzumaki Boruto. Tetapi ketahuilah Pain, bahwa pria bernama Boruto ini memiliki aura yang sangat berbeda. Dia lebih dingin, pembunuh lihai, dan juga punya sifat misterius pula, mirip benar-benar sepertimu. Kau jelas-jelas harus waspada kan? Di sini Pain kemudian berkata, tenangkan pikiranmu Conan, aku tidak meremehkannya sama sekali. Aku malah bermaksud melakukan perang besar-besaran dengan sosok yang memiliki nama mirip sepertiku Uzumaki ini. Siapa tahu dia sudah mengetahui lebih banyak informasi Uzumaki lebih banyak dari diriku pula kan? Akatsuki adalah wadah yang menarik, tetapi terkadang bertempur dengan orang kuat lainnya benar-benar menantang adrenalinku Conan. Itulah yang dikatakan oleh Pain. Nah di sini panel kemudian memperlihatkan area berbeda ya, di mana telah ada kejutan besar yang akan diterima oleh Sasuke bersama timnya. Sementara Naruto sendiri dikejutkan dengan kehadiran sosok yang datang tiba-tiba itu. Pertama Sasuke disergap Akatsuki Deidara dan juga Tobi. Mereka benar-benar berniat ingin melenyapkan Sasuke itu loh. Bahkan Deidara benar-benar ingin mengalahkan adik dari Uchiha Itachi tersebut. Di sisi lain kedua itu Yakushi Kabuto datang untuk menyergap tim Naruto. Sesuatu yang menarik ternyata juga muncul. Dia muncul dan berkata, aku akan melampaui Orochimaru sama. Yes, apa yang dia pikirkan itu nih? Yamato lantas berkata, Naruto cepat serang dia dari belakang sekarang juga. Pertempuran berlangsung dengan cepat di antara mereka itu. Yamato mengeluarkan Mokuton untuk menjegalnya, dan anehnya adalah Kabuto ini dengan cepat bisa kabur loh di sana setelah menerima Rasengan tetapi tidak mempan. Sakura aja tak menyangka sama sekali kalau Kabuto sekarang bisa sekuat ini. Sementara itu Sasuke yang dijaga dua anggota Akatsuki itu melakukan perlawanan sangatlah sengit ya. Deidara bahkan melakukan pengeboman darurat di sana itu. Anehnya ada sesuatu yang unik pula. Sasuke dengan terpaksa mengorbankan salah satu ularnya demi menyelamatkan diri. Deidara lantas berkata, oh tadi itu luar biasa kan Sasuke-kun? Aku sepertinya harus meminta maaf pada Itachi jika membunuhmu di tempat ini. Di samping itu Boruto yang mengawasi mereka dari kejauhan, ternyata salah satu Zetsu sudah diperintahkan oleh Pain untuk mengawasinya. Entah ini karena kesalahan atau gimana ya, Boruto serasa tidak menyadari kedatangan Zetsu pohon yang memiliki gerak-geriknya sendiri. Mitsuki sebagai ninja tipe sensor juga tak mengetahui sama sekali. Nah para anbu dari desa-desa sebelah sekarang malah mendapati perhatian serius pula. Mereka bermunculan para Zetsu putih menghadang mereka di atas sana. Persiapan dari pertempuran ini sepertinya telah direncana matang-matang oleh anggota Akatsuki lain cuy. Dan mereka tak membiarkan 5 negara besar dengan anggota anbunya itu ikut terlibat. Momentum ini menjadi penggambaran menarik lainnya. Boruto kemudian tampak mengatakan sesuatu. Apa yang sebenarnya dia ucapkan tuh? Jugo juga menyadari bahwa mereka sekarang tengah diincar oleh para anggota Akatsuki lainnya. Dia bahkan telah melakukan sesuatu dengan teknik energi alam klannya tersebut untuk berjaga-jaga dan juga menggali informasi. Sementara itu Karin ya terus mendeteksi beberapa pasukan dari anggota Akatsuki yang pada berdatangan di tempat itu. Disinilah Orochimaru mulai melakukan siasatnya dan akan mengejutkan semuanya. Di momentum ini sang Zan itu muncul lagi dan kali ini berada tepat di hadapan Deidara dengan ularnya tersebut. Apa? Woi, bukankah dia bilang orang ini telah mati? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Zetsu yang mengawasi aja juga kaget loh di sana. Dia selalu penuh dengan kejutan. Orochimaru, kau memang sangatlah mengesankan. Aku harus segera melaporkan informasi penting ini kepada Pain terlebih dahulu. Sementara itu Yamato mulai menyusun informasi ke depan ya. Naruto, fokus utama kita sekarang harus tetap terjaga. Lawan kita sekarang bukan hanya Sasuke atau bahkan Akatsuki, tetapi ada juga Kabuto yang sekarang sepertinya punya niatan jahat. Dengan kekuatan tuannya Orochimaru itu segalanya makin mengerikan lagi. Satu hal lagi yang kita semua tak boleh lupakan sama sekali, Boruto jelas-jelas ada bersama mereka. Kau tahu sendiri kan bahwa jalan pikirannya itu mirip sepertimu, sulit untuk ditebak. Namun sifat misteriusnya mengingatkanku pada kengerian Uchiha Itachi. Dan itulah yang dikatakan oleh Yamato. Apa yang terjadi selanjutnya di bagian epilog end ini tertuliskan sebuah kalimat menariknya. Dia yang muncul kembali dengan kekuatan legenda Sannin akan mengubah realita dalam perang mendatang itu. Namun situasinya jelas akan berubah ya,
karena sebuah faktor singularitas takdir pria yang dikenal sebagai Uzumaki. Ya, segalinya bakalan lebih menarik lagi nakama. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi itulah tadi ya berbagai hal menarik dari alur pembahasan time travel kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita tambah antusias beri alur Boruto Naruto lebih menarik lagi tentunya di channel Saga Boruto 2 Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi. これは俺の物語だ